Sesuai arahan Habib, ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke ke kami. Langsung saja Habib, ini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Habib, berkaitan dengan zakat. Yang mau ditanya, apakah jika seseorang mendapat harta waris sebesar 100 juta wajib untuk bayar zakatnya? Demikian pertanyaan dari saya. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah, amma ba'du. Harta warisan tidak ada zakatnya. Sekali lagi, harta warisan tidak ada zakatnya. Beda hal bila mana yang meninggal belum membayar zakat, maka sebelum dibagi warisnya harus dikeluarkan zakatnya. Adapun penerima waris, anaknya, istrinya atau yang lain-lainnya, maka mereka tidak wajib mengeluarkan zakat begitu mendapatkan harta waris. Ya, kalau harta yang ia terima 100 juta tadi bertahan selama 1 tahun, maka tahun depannya baru dia diwajibkan kena zakat al-mal. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya, bolehkah saya dan keluarga menolak zakat dari amil musollah atau masjid karena saya dan keluarga tidak termasuk golongan fakir miskin? Andai kata dia bukan golongan dari asnafis tsamaniyah, maka wajib atasnya menolak pemberian zakat. Wajib, karena itu bukan haknya. Dan Nabi SAW mengatakan, a'ti kulli dhi haqqin haqqah. Berarti kalau kita mengambil yang bukan hak kita, maka haram hukumnya. Namun apabila dia mustahik, maka wajib atasnya mengambil zakat tersebut. Kalau tidak, maka haram baginya. Kenapa haram? Karena dia memutus syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aduh. Selanjutnya, Habib, saya mau bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukum dalam pelaksanaan zakat fitrah tidak ada pembentukan amil zakat? Jadi siapa yang membantu itu jadi amil zakat, dan pada saat penyaluran zakat, amil zakat mendapat bagian lagi jatah kupon zakat dan amil. Yang kedua, dalam membayar zakat fitrah biasanya banyak juga yang memberi infak. Yang saya tanyakan, apakah uang infak zakat boleh dimasukkan ke kas masjid? Sama. Bagaimana kalau orang mengeluarkan zakat tapi tanpa amil? Fahada yasih. Boleh-boleh saja. Tidak syarat zakat itu harus ada amil. Zakat boleh kita antarkan sendiri kepada mustahiknya. Kemudian amiluz zakah yang tidak ditunjuk oleh pemerintah yang sah, maka tidak berhak menerima zakat. Sekali lagi, amiluz zakah yang tidak ditunjuk oleh pemimpin yang sah atau perwakilannya, maka tidak berhak menerima zakat. Jelas? Maka dari itu, amil masajid, amil musallayat itu tidak berhak menerima bagian dari zakat, karena mereka amil yang diangkat oleh bukan pemerintah yang sah. Adapun yang kedua, memberi infak, boleh nggak uang infak zakat dimasukkan ke kas masjid? tergantung infak. Apakah uang infak
orang biasanya ngeluarin zakatul mal atau zakatul fitr disertai dengan infak. Maka dilihat niat si pemberi infak, apa tujuannya. Jika infaknya ditujukan kepada amil, maka boleh digunakan untuk amil. Jika ditujukan untuk masjid, maka untuk masjid. Jika tidak diketahui, maka tergantung panitia. Tergantung panitia. Bib, ini menyambung pertanyaan yang pertama tadi, Bib, terkait amil. Jadi kata Habib, pemerintah yang berhak menentukan sebagai amil. Itu bentuk penentuannya itu ada semacam sertifikat atau ijab kabul nggak? Minimal pemerintah itu harus ke pusat apa minimal RT RW atau kelurahan? Nggak, pusat. Jadi nggak boleh RT RW. RT RW urusannya bukan memberikan izin untuk membentuk amil. Yang membentuk amil itu pusat. Kemudian pusat ada menteri agama. Menteri agama nanti ada kaitannya dengan menteri sosial. Nah, mereka yang mendapatkan izin membentuk seperti Bazis, apalagi itu Basnas, apalagi ya, itu resmi dari pemerintah. Mereka amil itu yang berhak menerima zakat. Sedangkan amil di musalla dan di masjid tidak boleh. Karena ilahnya kata sahibul umdah, andai kata amil itu boleh diangkat dengan siapa saja, maka akan terhalang haknya fuqara dan masakin. Contoh, Zaid ingin mengeluarkan zakat fitrahnya untuk si Bakr, seorang miskin. Begitu dia pengen nganter, ada si Amr lewat, dipanggil sama Zaid, Amr, sini Amr, minta tolong anterin ke rumah Bakr. Kata Amr, baiklah. Sekarang Amr diangkat sebagai amil bukan oleh Zaid, diangkat sebagai amil oleh Zaid. Begitu dipegang sama Amr, kata Zaid, nggak jadi deh, buat kamu aja, kan kamu amil. Akhirnya si Bakr yang harusnya mendapatkan bagian tidak mendapatkan. Maka dari itu di setiap kutubul fikih selalu digait, diikat dengan man nasabahul imam, orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah. Bukan seenak kita. Baik. Selanjutnya, dalam pelaksanaan sebelum sholat tarawih, terkadang panitia menjalankan kotak amal tarawih. Kemudian pada akhir Ramadan, uang hasil amal tarawih tersebut dibelikan hadiah baju koko, sarung untuk imam dan panitia Ramadan. Apakah itu dibolehkan? Nah, boleh, karena itu untuk maslahatul masjid. Ya, maslahat masjid itu bukan hanya kipas angin, lampu, mic dan yang lain-lainnya. Tapi maslahatul masjid boleh digunakan untuk para imam, untuk para khutbah, untuk para marbot, untuk para yang menghidupkan masjid. Tamam, itu li maslahatil masjid fajaiz, maka boleh. Itu dari kotak tarawih ya. Kalau dari uang kas masjid sendiri boleh. Itu juga. Sama aja, kotak tarawih sama kas masjid sama aja. Sama aja. Iya. Baik, selanjutnya ini ada 2 pertanyaan, tapi tadi satu sudah saya sampaikan. Yang kedua di luar materi nih kayaknya, tapi boleh juga ditanyakan nih, biar jadi ilmu juga buat kita ya. Yang kedua, untuk perayaan Nabi dan perayaan yang lainnya, biasanya rata-rata musola atau masjid bela-belain harus ada perayaan maulid di musolahnya, sampai panitia maulid keliling mencari dana dan membuat proposal. Apakah itu dibenarkan dan apa hukumnya? Sama, menghimbau orang lain untuk berbuat kebaikan adalah sebuah kebaikan. Namun sebuah kesalahan bila kita meminta kepada orang lain dengan cara ihraj, dengan cara sedikit memaksa dengan mengetuk pintu rumahnya. Andai kata kita ingin mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini perkara yang baik, mubah dan baik, maka dahului dari diri kita. La tukallaf illa nafsak, kata Allah. Jangan kau paksakan kecuali dirimu sendiri.
Kemudian orang-orang yang lain yang beriman yang lainnya, wa harridil mu'minin, semangatkan orang yang beriman. Bukan diketok rumahnya, wah kalau nggak dipaksa orang sekarang nggak bakal nyumbang. Itu kan menurut Anda bukan Tuhan, ya. Anda nggak boleh memaksakan orang lain untuk berbuat sesuatu. Bahkan tidak boleh kita memaksakan orang lain masuk ke dalam agama Islam, la ikraha fid din, apalagi amal lainnya. Maka waharridil mu'minin, tugas kita memaksakan diri kita. Dan juga boleh bagi kita memaksakan kepada orang yang di bawah tanggungan kita, seperti istri dan anak kita. Gu anfusakum wa ahlikum. Nah, adapun orang lain nggak boleh kita paksain, sampai bikin proposal ya, minta sana minta sini leh. Dan Nabi nggak ngajarin kita minta-minta. Ya, gimana kita pengen merayakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ajaran Nabi kita langgar. Nabi sangat melarang kita untuk minta-minta. Mau adain dari diri kita, bukan minta-minta ke sana kemari. Kasih kesempatan orang lain untuk menyumbang. Buka kesempatan untuk orang lain bahwa di masjid ini insya Allah tanggal sekian akan mengadakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin berpartisipasi dipersilahkan menghubungi fulan bin fulan. Kalau nggak ada yang hubungin, dia sudah bikin seadanya. Emang maulid harus makan? Hah? Kita mau merayakan maulid atau mau makan? Maulid, dia sudah qiraatul maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas itu jauh lebih afdal daripada makanannya. Sama, itu jauh lebih afdal, walaupun memberikan makan kepada muslimin, mengenyangkan perut muslimin itu sebuah amal yang baik, tapi kalau kita nggak ada, nggak harus makan. Berarti nanti kalau misalnya paceklik nggak ada makanan, maulid libur? Hah? Maulid nggak libur, maulid tetap. Aha. Jadi ajakan dan minta itu beda, Bib ya? Beda. Baik. Kalau ngajaknya gedor rumah itu salah ya. Itu namanya ihraj, sedikit maksa, nggak ngasih nggak enak ya, ngasih kepaksa. Nah, itu nggak boleh. Itu jadi penyakit. Orang dulu makan kebuli, makan kambing, habis maulid nggak ada yang sakit. Orang sekarang langsung sakit, kenapa? Dari orang pelit. Nah, ta'amul bakhil makanan dari orang pelit itu penyakit. Nah, jangan maksain orang. Biarin orang punya digerakin hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, Bib. Definisi imsak. Apakah jika sudah azan subuh masih bisa makan atau minum pada bulan Ramadan? Al-imsak menurut bahasa menahan. Ya. Artinya as-saum. As-saum huwa imsak, al-imsak huwa saum. Artinya menahan. Sunnah sebelum masuknya fajar kita imsak, sudah nahan diri sebelum masuk fajar. Begitu masuk fajar sudah enggak boleh, mau sudah azan ataupun belum azan, dan tidak boleh azan kecuali setelah masuk fajar. Sama. Jadi kalau azan begitu Allahu Akbar berarti udah fajar. Udah enggak boleh makan. Jangan kayak orang dulu ya. Azannya belum selesai katanya, nunggu azan selesai, giliran buka curang dia, begitu duduk udah pada minum lah. Azan belum selesai, udah beduk katanya, ada curang namanya. Raya juz ya, nggak boleh kalau udah azan udah nggak boleh. Karena itu sudah wajib imsak, bukan lagi sunnah. Ini di luar konteks materi, tapi nggak apa-apa buat ilmu juga. Apabila seorang istri memeriksa HP suami tanpa izin, apakah berdosa? Nah, istri nggak boleh memeriksa HP suaminya, dan tidak boleh mengatur suaminya. Nama ikuti Al-Quran yang mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Pria itu mendidik perempuan, bukan perempuan mendidik laki. Nasihati laki kita, ya jangan begini, jangan begitu, ha? Bukan berarti kita cari-cari kesalahannya. Hada tajassus. Wala tajassasu, Allah melarang. Dan adapun suami berhak
melihat HP istrinya karena dia memiliki tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau istri tidak memiliki tanggung jawab di hadapan Allah, suaminya brengsek, istrinya nggak ditarik-tarik. Tapi kalau suaminya saleh, istrinya brengsek, ya, maka suaminya ditarik ke neraka oleh istrinya karena dia tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Jelas? Baik. Selanjutnya, zakat harta yang diberikan secara langsung oleh pemberi zakat ke penerima zakat, apakah ada ijab qabulnya? Nah, zakat tidak perlu ada ijab qabul. Ya, ijab qabul kalau ke masjid itu bukan ijab qabul tentang zakat, tapi ijab qabul tentang perwakilan menyalurkan zakat. Adapun penyerahan zakat nggak pakai ijab qabul, malah baiknya sembunyikan niatnya. Sembunyikan niatnya saat memberikan kepada mustahik, jangan bilang ini zakat ya, kesian ya. Tentang gue miskin dikasih zakat, ya, jangan, sembunyikan. Paham ya? Baik. Selanjutnya, apakah orang yang sengaja memutus saf bila sholat berjamaah, apa hukumnya? Sengaja Memutus saf sholat, barisan saf sholat. nama al-asal fihi al-karahah, makruh membuat jarak antar saf atau antara saf yang pertama dan kedua lebih daripada 3 hasta setengah, itu makruh. Akibatnya dalam makruh ini tidak mendapatkan pahala jamaah, fadilah jamaah tidak dia dapati. Dan dalam renggangnya saf ini ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rapatkan saf kalian atau hati kalian akan dipecah belah. Kalau kita renggangin saf maka hati kita akan dipecah belah. Ini semua jika tanpa uzur. Ya, tapi kalau ada uzur seperti ada kayak sekarang nih katanya ada corona dan yang lain-lainnya, andai kata itu benar adanya, maka sekali lagi pemerintah, para dokter dapat pahala yang besar di sisi Allah karena menjaga kesehatan masyarakatnya. Tapi kalau tidak, mereka mendapatkan dosa yang besar di hadapan Allah karena memecah belah hati muslimin. Maka harus hati-hati. Jangan mudah memberikan keputusan apapun. Harus diteliti betul-betul, masalahnya bukan di dunia. Kita bukan hidup di dunia saja, tapi ada pertanggungjawaban di yaumil qiyamah. Kalau di dunia selesai ya. Andai kata hidupnya di dunia doang mah terserah kita mau ngomong apa juga bebas. Tapi masalahnya setelah kematian. Nggak ada lagi pengawal kita, nggak ada lagi yang jamin kita ya. Malaikat nggak kenal dolar apalagi rupiah. Nggak bisa sogok sana sogok sini, udah lain. Keadaannya sudah berbeda. Jangankan dia di yaumil qiyamah, dikubur aja udah beda. Maka hendaknya kita sebelum mengatakan sesuatu berfikirlah apa ancaman yang saya akan dapat begitu saya masuk ke dalam kubur, di mana saya hanya sendiri, ya, tidak ada lagi kekuasaan, tidak lagi ada jabatan, tidak ada lagi teman, hanya amal saleh yang dapat menemani saya. Pikirin, dan semua kita pasti qaid, ya, nggak ada yang hidup selamanya. Pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, mau cepat mau lama pasti. Baik, selanjutnya Bib, apakah mayat yang tidak segera dikuburkan seperti 3 atau 7 hari baru dikubur, ada yang diawetkan, yang diletakkan di bukit-bukit, bahkan mayat pada kecelakaan pesawat dan lain-lain? Pertanyaannya, bagaimana malaikat memberi pertanyaannya bagi yang dikubur setelah 7 langkah ada pertanyaan?
Orang mati itu, ya kuburan itu istilah. Kuburan itu istilah. Bukan orang yang kagak dikubur terus nggak ditanya. Tetap ya. Nah, begitu dia sudah meninggal, langsung dia menghadapi as'ilah al-malaikah. Langsung ada yang disiksa. Ya, ini kubur itu istilah karena umumnya orang dikubur. Nah, maka dijadikanlah kubur sebagai contoh. Nah, itu disebutnya alam barzakh. Ya, kalau disebutnya barzakh kan agak susah untuk awam memahaminya. Apa itu barzakh? Ya, alam setelah kematian panjang lebar. Maka diambil singkatnya alam kubur. Ya, berarti ntar jadi pertanyaan. Berarti kalau nggak dikubur nggak ditanya, nggak ada pahala. Ya, mau di mana aja tetap kena soal mungkar wa nakir. Nah. Selanjutnya, bolehkah bayar zakat fitrah dititipin melalui transfer? Ini kayaknya pakai duit ya. Ya, kalau transfernya beras nggak apa-apa, bisa. Kalau transfernya duit nggak, ya. Jadi sekali lagi, zakatul fitrah atau zakatul fitr tidak benar menggunakan uang. Zakatul fitr harus mengeluarkan makanan pokok daerah setempat, dan keluarkanlah apa yang biasa kita makan atau yang lebih baik, dan tidak boleh yang lebih rendah. Tamam, itu perhatikan. Baik, selanjutnya, seorang pemuda berusia 26 tahun. Ayahnya menginvestasikan harta bagi anaknya dalam suatu usaha mudorobah. Anaknya tidak mengetahui sebelumnya, baru sekarang diketahui. Ketika anaknya melihat perjanjian akad mudorobah, terdapat salah satu poin perjanjian, investor harus mengeluarkan zakat hartanya sendiri. Pertanyaannya, berapa jumlah kadar zakat yang wajib dikeluarkan, mengingat hal ini sudah berlangsung selama 24 tahun dan zakatnya belum dikeluarkan? Kemudian yang kedua, ini satu-satu dulu Bib, apa langsung? Jadi lihat dulu akad mudharabah atau syarikah. Ini kemana? Ke bank atau bukan? Nah, kalau ke bank al-afu, ya. Enggak apa, haram dan sama saja bentuknya dengan bank yang lainnya. Cuma diganti apa bahasanya aja. Ya, bagi hasil dengan bunga. Bedanya apa? Nah, intinya apa? Kita harus tahu poin-poin setiap perkara. Jangan bilang mudharabah sah. Emang mudharabah sah? Kayak misalnya gadai boleh nggak dalam syariat? Boleh, tapi pergadaian yang ada nggak benar, sama. Jadi di sana ada ketentuannya. Seperti orang sholat, wajib apa enggak sholat 5 waktu? Wajib, ya. Tapi kalau misalnya baca Fatihah kagak bisa, ya. Tapi sholatnya nggak pakai ruku, sah apa enggak? Ya enggak sah. Ya bukan semau kita, semua ada aturannya dan ada ketentuannya. Bukan asal dapat istilah terus jadi halal. Wah. Sebagaimana salat memiliki ketentuan, muamalat pun di setiap bidangnya memiliki ketentuan. Maka perhatikan ketentuan itu. Andai kata syarikah dia dengan cara yang benar, maka harta yang diinvestkan, ya, harta yang diinvestkan itu zakatnya bareng, bukan masing-masing mengeluarkan zakatnya sendiri. Karena harta yang telah dicampur seperti satu harta, maka segerombolan orang yang menginvest di sana wajib mengeluarkan harta satu orang. Dari total uang tersebut keluarkan 2,5% baru bagi hasil. Itu per tahunnya. Paham? Ya misalnya ada di masalah apa? Investasi kambing misalnya. Ada orang punya kambing 40 ekor. Ya. Satunya juga 40 ekor kambing. Nah, nisabnya kambing itu per 40 wajib ngeluarin 1 ekor. Kalau 121 wajib ngeluarin 2 ekor.
Tapi ini udah digabung kambingnya, nggak pakai ini kambing milik saya, udah nyatu ya, nyatu kambingnya, tempat tidurnya bareng, makannya bareng, minumnya bareng, tempat kembalanya bareng dan lain-lainnya. Tadinya dia harus mengeluarkan 2 ekor kambing, ya 40 berarti satu. Karena sudah disyarikahkan maka wajib mengeluarkan satu kambing. Untung apa enggak? Untung. Sama. Atau digabungkan dia punya 100 kambing, ya yang lainnya punya 21 kambing. Yang tadinya enggak wajib zakat 1 jadi seri. Atau yang ini punya 75, ini punya 75, harusnya 2 kambing ya kan? Harusnya 2 kambing. Tapi jadi seri karena 121 wajib ngeluarin 2 kambing. Nah, jadi syarikah itu nggak bisa zakatnya masing-masing, nggak boleh. Jadi perjanjiannya benar atau salah? Nah, syariat mana yang dipakai itu? Abu Jahal apa Abu Lahab? Nah, bukan syariat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, masih terkait pertanyaan yang barusan, apakah zakatnya harus dikeluarkan dari modal mudorobah yang tetap berjalan, atau bisa dari sumber gaji lainnya, mengingat anak tersebut sudah bekerja dan mempunyai gaji? Intinya tadi pertanyaannya sudah salah dan tidak dibenarkan, gak usah dilanjutin. Nah, jadi kalau udah syarikah zakatnya bareng-bareng. Nah, adapun uang dia sendiri, zakatnya sendiri. Baik. Selanjutnya, sudah kita ketahui bersama bahwa kekhusyuan ibadah dalam bulan Ramadan adalah salah satu salat tarawih. Namun ada satu daerah pada bulan tersebut tidak melaksanakan salat tarawih, melainkan mengganti dengan salat qadha 5 waktu. Hal ini berawal dari sebagian masyarakat yang tidak sepenuhnya melakukan ibadah salat 5 waktu. Faktor utamanya adalah minimnya agama, sehingga masyarakat atau kiai setempat berinisiatif mengganti rutinitas tarawih dengan salat qadha 5 waktu dengan alasan salat fardunya saja belum dilaksanakan kok melakukan salat tarawih. Dengan pertimbangan tersebut, inisiatif kiai untuk menambal fardu yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat, karena pada bulan Ramadan mereka akan cenderung mau dan mudah melakukan kebaikan. Pertanyaannya, apakah tindakan kiai tersebut bisa dibenarkan menurut syara? Yang kedua, adakah qaul yang mengatakan boleh mengganti salat tarawih dengan qadha? Kemudian salat tersebut apakah termasuk ahyaul lail sehingga masuk dalam hadis Nabi man qama Ramadan? Sama orang yang memiliki qadha'us shalah yang ditinggalkan dengan sengaja, dan itu umum di negeri kita, maka haram atasnya melakukan ibadah sunnah. Haram. Maka sangat baik itu kiai jazahullahu khair menolong masyarakatnya. Adapun yang sudah punya kebiasaan salatut tarawih, kemudian tahu bahwa dia wajib mengqadha salat-salat yang lalu, tapi kalau dia nggak ke masjid, nggak enak sama masyarakat, orang jadi malas ke masjid karena dia nggak ada, maka dia ganti salat tarawihnya dengan salat qadha subuh. Ya, ganti salat tarawihnya dengan qadha subuh. Jadi imamnya tarawih kek, imamnya qadha subuh kek, makmumnya tarawih kek, makmumnya qadha subuh kek, sah salatnya karena sesuai gerakan. Jadi yang punya qadha wajib mengqadhanya, bukan hanya di Ramadan, setelah Ramadan pun wajib dia mengqadhanya yang lalu-lalu. Alhasil apa? Jika dia betul niatnya untuk menjalankan kewajibannya
Maka Allah adalah zat yang maha dermawan. Tidak mungkin orang yang melaksanakan kewajiban diharamkan pahala menghidupkan bulan Ramadan, padahal yang sunnah diberikan pahala itu. Nama Allah Karim. Hasil tugas kita melaksanakan kewajiban kita, pahala dari Allah, mau dikasih mau kagak itu urusan Allah, ya. Jangan mendikte Allah, ya, jangan mendikte Allah. Baik, selanjutnya ada yang melalui WA pertanyaannya. Ini ada ibu menyusui dan nggak puasa karena sedang menyusui. Bagaimana cara bayar fidyahnya? Cara bayar fidyahnya nanti, ya, dilihat dia tidak puasa karena khawatir terhadap bayinya atau terhadap dirinya. Tahu menyusui, dia nggak puasa karena khawatir pada dirinya atau pada bayinya, ya, itu harus ditanyakan. Kalau dia khawatir kepada dirinya, maka wajib qadha saja tanpa fidyah. Tapi kalau dia khawatir terhadap bayinya, takut asinya jadi berkurang sehingga bayi ini lemah, ya, maka dia wajib membayar qadha dan fidyah. Nah, kapan bayar fidyahnya? Boleh per hari, boleh nanti begitu selesai Ramadan, ya, biar sekalian, labas. Kapan dia mampu membayarnya, maka dia bayar lebih cepat, lebih baik. Baik. Selanjutnya, di Indonesia apa hukumnya bagi pasangan yang belum menikah melakukan perzinahan? Apakah benar kita boleh membunuhnya karena ada yang bilang darahnya halal? Bagaimana cara menikahkan mereka? Orang yang belum menikah, sekali lagi yang belum menikah, kemudian dia berzina, maka darahnya haram. Ya, dia hanya diberikan hukuman cambukan 100 kali, bukan dirajam. Yang darahnya halal itu orang udah menikah dengan pernikahan yang sah, kemudian dia berzina. Nah, ini disebutnya zanil muhsan, maka darahnya hadar, darahnya halal, tapi bukan untuk semua orang. Darahnya halal bagi imam, bagi pemimpin. Nah, bagi pemimpin berhak untuk menghukum mereka sesuai syariat Islam dengan cara dirajam, ditimpukin sampai meninggal dunia. Nah, jadi jangan salah, ya. Ntar orang ninggalin sholat juga hadar darahnya. Berapa banyak orang yang ninggalin sholat? Bukan setiap orang boleh melakukan itu, tapi hanya pemimpin yang melaksanakan syariat Islam. Nah, misalnya di Saudi ada orang nggak sholat, ketangkep, disuruh sholat, dia nggak mau sampai 3 kali, dipenggal palanya. Nah, hadar darahnya halal. Tapi bukan setiap orang tahu nangkep orang sholat tuh cepet nggak penggal pala. Akhirnya jadi rimba ini negeri, ya. Jangan. Ada lagi. Tapi kalau di Indonesia kan beda hukum Arab, ya. Jadi di Indonesia nggak boleh. Ya, terus pertanyaan berikutnya, cara bagaimana menikahkan mereka, Bib? Menikahkan apa? Jadi ya panggil penghulu, panggil walinya, panggil saksi. Ya, bingung. Sesuai syariat berarti, ya. Jadi ketahuan zina nih dikawinin katakanlah gitu, ya, sesuai hukum Islam, ya. Baik, selanjutnya Bib, saya mau nanya, si Fulan punya hutang, setiap ditagih cuma janji-janji doang, akhirnya enggak saya tagih lagi sampai sekarang. Bagaimana hukum orang yang hutang tersebut? Lalu saya pernah ngucap ntar ditagih di akhirat. Bagaimana hukumnya dengan ucapan saya itu? Nah, yang namanya hutang itu harus dibayar. Nah, kalau enggak dibayar, maka akan membuat jasad kita di dalam barzakh nanti panas. Walaupun kita saleh, kita ahli taat, punya hutang, biar 1000 perak belum dibayar, jadi panas jasad kita di alamil barzakh. Dan dulu ada Sayyidina Qatadah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Rasulullah, saudara saya meninggal dunia.
Dan dulu belum ada Baitul Mal. Nabi bertanya, hal alaihi dain? Apakah dia punya hutang? Kata Sayyidina Qatadah, ada ya Rasulullah. Nah, kebiasaan Nabi itu mengatakan, sallu ala mayyitikum. Maka salatilah mayat kalian. Aku enggak nyolatin orang yang punya hutang. Nah, ini sebelum adanya Baitul Mal. Setelah ada Baitul Mal ditanggung oleh Nabi. Ya, berapa hutangnya lunasin dari Baitul Mal lalu disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Qatadah mengatakan, aku yang akan bayar hutangnya ya Rasulullah. Engkau memastikan itu? Engkau menjamin itu? Iya ya Rasulullah. Maka disalatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Qatadah, setelah salat tersebut tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa denganku kecuali beliau bertanya, apakah hutang saudaramu telah engkau lunasi? Terus sampai aku malu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku lunasi, aku menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau sudah melunasi hutang saudaramu? Kata Sayyidina Qatadah, sudah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kata Nabi, al-an barada jildu mayyitik. Sekarang baru adem kulit mayitmu. Sekarang baru dingin kulit mayit. Nah, ini apa? Hutang dibayar. Jangan belaga pilon nih. Jangan belaga bahlul, jangan belaga bego. Nah, utang-utang. Sama, adain, dain. Tapi kalau bagaimana ucapan saya nanti saya tuntut di akhirat, mau kamu ucapin, mau kamu kagak ucapin, bakal kamu tuntut. Ya. Tapi sebaik-baiknya muslimin, sebaik-baiknya mukminin, ikhlas. Ya. Udah, kalau dia nggak bisa bayar, jangan sampai gara-gara hutangnya dia kepada saya membawanya ke neraka Allah. Maafin, khalas. Dan alhamdulillah rezeki kita cukup. Makanya perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Idza tadayantum bidainin faktubu." Kalau ada yang hutang tuh, catat, diterangin sama Allah, panggil 2 saksi. Jadi dia nggak bisa mengelah lagi. Nah, karena hutang ini dari dulu ya, sampai Allah turunin dalam Al-Qur'an. Nah, orang udah ngutang, kalau ngutang istilahnya datangnya kayak malaikat rahmat ya. Begitu ditagih kayak Israel. Galakan dia. Ayo. Baik. Selanjutnya Habib ingin bertanya, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah di hari kiamat. Salah satunya anak muda yang tekun rajin beribadah. Pertanyaannya, sampai usia berapakah batas usia muda dalam Islam? Anak muda yang hatinya bersangkutan dengan masjid, artinya sering beribadah, sholatil jamaah ya. Itu anak muda yang kelak di yaumil qiyamah dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masa mudanya dia rajin ibadah, maka sampai tua sudah menjadi adat istiadatnya. Jangan sampai umur 40, habis 40 gue happy-happy aja deh, yang penting muda. Lah ya. Nah, karena terbiasa dari masa muda sampai tua akan seperti itu. Nah, jangan udah masa muda habis, udah 40 udah selesai. Enggak mau ke mushola lagi, enggak ke masjid lagi lah, galat ya. Jadi jangan dianggap hal itu berkaitan dengan umur. Tapi Nabi memberikan semangat kepada anak-anak muda yang umumnya lalai. Kalau yang tua umumnya udah ditegur ya sama encok, sama uban ya kan. Dulu ngaca begini-begini, sekarang ada yang lihat uban ya jenggot gua kumpul uban ya. Kalau anak muda kan lain. Nah, umumnya anak muda itu di luaran, tapi anak muda yang dapat naungan dari Allah yang di masjid. Dan apabila masa mudanya tekun beribadah, maka akan terus berlanjut sampai hari tuanya. Bagaimana hukumnya perempuan menikah tanpa izin orang tua? Perempuan yang menikah tanpa diwalikan oleh orang tuanya dan dia berada di satu kota dengan orang tuanya tanpa udzur syar'i,
maka tidak sah pernikahannya. Tapi kalau dengan udzur syar'i maka sah. Nah, seperti bapaknya Adl nggak mau nikahin si anak karena apa? Tanpa alasan. Padahal yang mintanya orang baik, sederajat. Bapaknya tetap nggak mau. Pokoknya gue nggak mau. Nah ini Adl namanya, maka boleh dinikahkan oleh hakim, bukan ustadz. Ya ustadz nggak boleh. Nah, jam berapa ini udah? Baik. Masih kuat matanya? Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika lupa membayar zakat fitrah? Harus diqadha. Segala kewajiban yang kita tinggalkan wajib kita qadha. Sama. Selanjutnya, apakah benar jika kita membaca Yasin atau Al-Fatihah tapi ada satu huruf yang salah, maka almarhum almarhumah akan disiksa karena kesalahan kita dalam membaca Yasin untuk almarhum tersebut? Tidak ya. Selagi kesalahan itu bukan disengaja, ya kalau disengaja itu bisa membuat si pembaca kufur, ya. Atau dia memang kagak fasih lisannya, fahadha ma'fu, dimaafkan. Ya. Makanya berikanlah hadiah yang terbaik. Jangan hadiah asal-asalan. Ya. Kita kalau dikasih hadiah sama orang asal-asalan, bungkusnya asal-asalan, ya, isinya asal-asalan, nerimanya juga asal-asalan, ya. Ya, dapat dari anak yang ini, ya. Pasti asal-asalan dah, ya. Sama. Tapi kalau yang baik, bungkusannya baik, ya, isinya baik, maka si penerima akan senang. Paham? Jadi enggak dapat siksa, bukan siksa yang dia dapat. Tetap alaniyah tuh tergantung niat si pembaca. Selanjutnya, Habib, bacaan i'tidal kan Rabbana lakal hamdu, tapi saya dengar di sebelah saya membacanya Rabbana walakal hamdu. Mana yang benar? Apakah dua-duanya benar? Dua-duanya benar, enggak apa-apa. Rabbana lakal hamdu sesuai hadis, walakal hamdu la yughayyirul ma'na, enggak merubah makna. La bas. Baik. Berikutnya, bacaan salat witir yang benar apakah minal witri apa rok'atal witri? Maksudnya baca Kan niat. Bacaan mungkin niat apa ya? niat? Ya. Niat jika 2 rakaat pertama, maka menurut Syekh Ibn Hajar harus ditambah minal witri. Usalli sunnatan minal witri, yang 2 rakaat harus tambahin minal witri. Kenapa? Karena witir itu ganjil. Kita sholatnya genap, bohong nggak niatnya? Makanya harus ditambahin dari witir, bagian dari witir. Saya niat sholat bagian dari witir, bukan sholat witir, karena nggak sesuai dengan pelaksanaannya. Ini menurut Syekh Ibn Hajar. Begitu juga dalam sholatul tarawih harus usolli minat tarawih. Ya, nggak boleh usolli tarawih, karena sholat tarawih itu 20 rakaat, sedangkan kita ngerjainnya 2 rakaat 2 rakaat. Harus minat tarawih. Itu menurut Syekh Ibn Hajar. Tapi menurut Al-Imam Ar-Ramli boleh, karena itu bil urf, sesuai dengan pengertian, ya. Witir bukan jumlah tapi makna min ma'anis salah, salah satu nama-nama salat. Nah, jumlahnya sampai 11 rakaat boleh, pelaksanaannya 2 2 2 2 2 terakhir 1 atau terakhir 3 atau terakhir 5 terserah, ya. Atau 11 rakaat langsung, la ba'as. Jadi hal ini jangan dipermasalahkan. Karena menurut Syekh Ibn Hajar tidak boleh, harus tambahin minal witri di 2 rakaat pertama witir, ataupun 2 rakaat pertama at-tarawih, keempat terus sampai terakhir, ya. Tapi boleh menurut Al-Imam Ar-Ramli. Jelas? Jadi jangan diperdebatkan. Muhammadur Ramli yukafi Ibnu Hajar fakhtar idza ikhtalafa min ghairi dharar.
Muhammadur Ramli itu setara dengan Syekh Ibnu Hajar. Maka pilihlah salah satu pendapat mereka jika mereka berbeda pendapat. Selamat insya Allah. Nah, tapi kalau mereka sepakat, maka gigitlah pendapat keduanya itu dengan gigi geraham Anda. Jangan lepasin. Udah, yang lain pasti kurang tepat. Sama. Baik, selanjutnya Habib, bagaimana sikap saya jika bekerja di lembaga zakat yang mereka mengelola zakat fitrah dengan uang? Ya salah, tugas kita menasehati dan tidak bisa memaksakan. Ya, mengelola zakat fitrah dengan uang, katakan bahwa ini tidak benar. Wajib kita menegurnya. Kalau mereka enggak dengar, hidayah bukan dari saya atau dari Anda, hidayah dari Allah. Nama, tugas kita menyampaikan bukan memaksakan. Ya, tugas kita menyampaikan bukan memaksakan. Yang mau dengar ahlan wa sahlan, yang nggak mau dengar kita juga nggak kecewa, ya. Karena surga bukan punya saya, ya. Orang yang melanggar pendapat saya misalnya, dan ini bukan pendapat saya, pastinya pendapat a'immah, yang melanggar pendapat manusia itu bukan orang yang harus masuk neraka, ya. Yang menentukan surga dan neraka hanya Allah, tapi Allah memberikan jalan. Kalau Anda mengikuti para ulama yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah seperti Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ar-Ramli, Syekh Al-Khatib, Al-Imam An-Nawawi, Al-Ghazali dan yang lain-lainnya yang takut kepada Allah, insyaallah pendapat itu menyelamatkan Anda. Tapi kalau Anda hanya ikuti hawa nafsu Anda, mengikuti pendapat yang tidak bertanggung jawab, siapa yang mengatakan itu nggak tahu, ya. Pokoknya ada yang bilang boleh, maka intabih, hati-hati. Kalau Anda ikuti hawa nafsu Anda, maka tempat Anda adalah di neraka. Baik. Selanjutnya, apakah sahur termasuk bagian yang dianggap niat puasa? Tidak, ya. Sahur, orang sahur berarti niat puasa apa enggak? Enggak. Niat itu di hati, bukan di mulut. Nih, Anda dibilangin ya, niat itu di hati bukan? Kalau di sahur di mana? Di mulut, ya. Melalui mulut. Maka enggak boleh. Harus hadirkan niat di dalam hati. Tidak cukup sahur. Bahkan tidak cukup ada orang pengen minum nih. Ya, azan jam berapa sekarang? Jam 4 misalnya. Misalnya dikit lagi azan, 2 menit lagi azan. Ya, enggak minum takut udah masuk waktu. Ya. Itu tidak tidak sah puasanya. Karena dia belum niat. Walaupun dia meninggalkan minum dan makannya karena khawatir fajar. Tidak termasuk niat. Ada indana Asy-Syafi'iyah, di madhab lain beda halnya. Ada lagi. Baik, ini ada 3 pertanyaan lagi, Beb. Ini yang keempat nih. Apakah boleh seorang anak 5 tahun berpuasa setengah hari dengan tujuan pendidikan? Nah, Nabi SAW menyuruhnya usia 7 tahun. Dan puasa itu dari fajar hingga maghrib, nggak ada sampai zuhur. Takutnya sampai gede. Begitu diajarin mamanya, bapaknya puasa setengah hari, mati. Ya, sama bapaknya. Ini anak punya pemikiran, berarti puasa boleh sampai setengah hari, sampai gede. Makanya sekarang banyak di jalanan itu habis asar buka lagi pada dagang sembari ngerokok. Ya, mungkin gara-gara pendidikan dulu puasa setengah hari dia, ya. Anak puasa setengah hari, ya ini salah, ya. Jadi didik puasa itu dari maghrib, dari fajar hingga maghrib. Kalau anak itu nggak mampu usia 7 tahun, sore-sore udah lapar, kasih makan, jangan dipaksakan, ya. Tapi jangan ditentukan zuhur makan deh, nggak apa-apa. Ya, itu jadi pendidikan. Itu jadi pendidikan. Jadi kalau ada orang nggak puasa di tengah hari Ramadan sekarang ini, ada 2 kemungkinan, emang dia bader atau emang salah pendidikan. Emang dia bader atau salah pendidikan. Selanjutnya, batal wudukah suami istri?
Jadi keadaan Itu berwudu. pertanyaan kagak nyambung. Batal wudu kah suami istri? Ngapain? Ya. Kalau sama makan bareng ya kagak batal, ya. Tapi kalau bersentuhan, bah. Jadi pertanyaan itu harus apa? Harus Mungkin bersentuhan kali ini, Bib. karena kita nggak boleh nerka-nerka. Kalau misalnya kita bilang nggak batal, ntar dia bilang orang makan bareng, ayo. Kalau kita bilang batal, orang kagak bersentuhan, jangan makan bareng. Kalau kita bilang nggak batal, dia pikir, oh berarti sentuhan nggak batal. Salah ya. Jadi harus diperjelas. Fahmus soal nisful jawab. Memahami soal itu separuh jawaban. Jadi batalkah suami istri? Ya belum, ngapain dulu harus tahu, ya. Baik. Habib, bagaimana jika seseorang pernah mengambil hak seseorang di kantor perbankan, lalu dia bertaubat, namun dia membayar hutangnya ke perbankan secara diam-diam dan dibayar semua uang nasabah yang dia ambil dan tidak datang langsung bertemu atasan. Oh sebentar. Namun dia membayar hutangnya ke pesantren, ke perbankan ya secara diam-diam dan dibayar semua uang nasabah yang dia ambil. Dia tidak datang langsung bertemu atasan karena takut diperkarakan ke jalur hukum. Bagaimana sikap dia seharusnya? Labas, yang penting balikin. Bukan yang bukan hak kita walaupun haram balikin. Yang bukan hak kita walaupun haram balikin. Tamam, balikin. Tamam. Ya. Nggak perlu ngadu karena itu juga bukan uang atasan. Nah. Ini pertanyaan terakhir, Bib. Ya Habib dan para DKM masjid, hamba tidak ada pertanyaan, tapi hamba minta doa khusus buat imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik Syihab agar bebas dan kembali ke keluarganya, berada di tengah-tengah kita. Kita sehat selalu, amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Anallah يسلم الحبيب محمد رزق شهاب وأن الله يعطي كل سائل منا منكم سلم مامولة وعلى ما نويت وعلى ما نويتم وعلى ما نوى الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد وأن الله سبحانه وتعالى يعطي كل منا منكم سلم مامولة على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا ما وهبه لعباده الصالحين من العلم والعمل والخوف والرجاء والإخلاص والورع على هذه النيات ولكل نية صالحة أن الله يشفي مرضانا ويشفي مبتلانا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا وعلى الإسلام والإيمان جميعا توفنا وراض عنا أن الله يبارك لنا في شهر رمضان ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأن يرزقنا وإياكم كمال الاتباع بسيد الولد عدنان على هذه النيات ولكل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah.